Yang terakhir, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah apa? Sunnah muakkadah. Ya, itu yang pertama, sunnah muakkadah. Dihukumi sunnah ini karena memang kalau sholat fardu itu dihukumi wajib, maka akan menjadi problem. Menjadi problem bagi umat Islam. Problemnya adalah yang bekerja tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, yang berdagang tidak bisa melanjutkan dagangannya, yang sedang nyetir mobil juga tidak bisa melanjutin nyetir mobilnya, yang sedang operasi pasien, dokter operasi pasien itu juga tidak bisa dilanjutkan. Yang lebih bahaya pesawat terbang. Pesawat terbangnya lagi terbang, datang masuk waktu langsung turun, kan nggak bisa. Ya. Untungnya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Karena dihukumi sunnah maka selalu ada pilihan. Mau berjamaah monggo, tidak juga nggak apa-apa. Mau sholat bareng-bareng silakan, mau sholat sendiri juga boleh. Mau sholat di masjid juga bisa, sholat di rumah juga no problem. Ada pilihan. Tapi kalau berbicara kualitas, berbicara kuantitas, berbicara afdoliyah, tentu saja jauh lebih afdol, jauh lebih berkualitas, jauh lebih utama yang sholat berjamaah. Tapi konstitusi ilmu itu harus tetap dijaga. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak. Jangan sampai bapak-bapak yang udah rajin berjamaah, ya, itu gampang sekali menjustifikasi tetangga, menjustifikasi orang lain, menganggap orang lain itu sholat kayak gini. Ini problemnya. Jam 2 baru sholat, orang Islam apaan? Ini problemnya orang soleh di situ, Pak. Saya kasih tahu. Problemnya orang soleh di situ. Orang kalau udah merasa sholat fardunya itu lengkap, 5 waktu terus berjamaah, itu gampang sekali membuli, merendahkan orang lain. Melihat orang lain baru sholat tuh ngeledek, ngapain aja sih? Soalnya gini baru sholat. Itu problem. Ya. Maka hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena betapapun kita beramal, itu amal kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum tentu juga amalan yang kita lakukan itu dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata bi amalikum. Hai para sahabat, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa masuk surga karena amal kalian. Para sahabat diam digituin sama Nabi. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau juga enggak wahai Rasul? Iya. Wala ana, saya juga tidak. Ya, hadis ini jangan diartikan hakikat. Tapi hadis ini adalah hadis tarbiyah, hadis pendidikan, hadis pengajaran. Pengajarannya apa? Pendidikannya apa? Pendidikannya adalah amalnya Nabi tidak bisa memasukkan Nabi ke dalam surga. Amalnya Nabi. Maka saya artikan, jangan diartikan hakikat. Hakikatnya tidak begitu. Surga ini dibuat karena ada Nabi. Dunia ini beserta seluruh isinya diciptakan juga karena adanya Nabi. Cakrawala seluruh isinya itu juga diciptakan karena adanya Nabi. Karena hadis ini adalah hadis pendidikan, hadis pengajaran. Amalnya Nabi tidak bisa memasukkan Nabi ke dalam surga. Apalagi amalnya pasar.
Ya. Maka maksudnya apa? Maksudnya kita jangan pernah bangga sama amal diri kita. Ya, jangan bangga sama amal. Jangan bangga sama ibadah diri kita. Ini kelemahan orang soleh adalah kalau udah bisa berbuat soleh, berbuat baik, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling top, merasa dirinya paling lurus, menganggap orang lain itu belok semua. Itu problem. Ya, maka melalui pengajian malam ini, Al-Fakir Imam Zainal Abidin mengingatkan kepada jamaah, ya, untuk tidak berlebihan dan membanggakan terhadap amal yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, kembali kepada sholat berjamaah. Sholat berjamaah secara konstitusi itu adalah sunnah muakkadah. Itu yang pertama, kemarin itu pembahasan. Yang kedua, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Nih, masjidnya harus dirawat nih. Ya, jangan sampai libur loh. Sholat berjamaah di sini. Walaupun hanya satu makmumnya, imam doang sama muadzin. Dua orang yang menjadi imam dan makmum itu dapat menggugurkan, dapat menyelamatkan seluruh orang yang ada di kampung ini. Maka banyak berterima kasih sama Pak Muhtar. Banyak terima kasih sama Pak Muhtar. Kalau nggak teriak-teriak azan, wah, masjid bisa tidak ada sholat berjamaah kan? Orang yang di rumah nungguin, itu masjid belum ada. Tahu tuh muadzin atau mana? Orang rumah tuh ngingetin, tapi suruh azan nggak mau dia. Suruh azan nggak mau dia. Bisanya tahu tuh muadzin kemana? Pak Muhtar mana sih Pak Muhtar? Cariin dia. Emang azan itu tugasnya Pak Muhtar kan? Enggak. Tugas kita semua sebagai umat Islam. Siapapun di antara kita, kalau udah masuk waktu dia mestinya ada. Maka di mana-mana sering saya katakan di sini, pahala muadzin dengan pahala imam gedean mana? Gedean muadzin. Muadzin Pak Muhtar, imamnya Pak Syarif. Gedean mana pahala yang Pak Muhtar sama Pak Syarif? Gedean Pak Muhtar. Tapi pahala segitu gedenya, udah lu aja. Malah jurus. Ya. Padahal al-isaru fil ibadati mamnu'un. Dalam qawaidul fiqhiyah dijelaskan mendahulukan orang lain dalam hal beribadah itu enggak boleh. Ya. Nyuruh orang suruh adzan, itu kan mendahulukan orang lain namanya. Iya kan? Dari segi ibadah itu enggak boleh. Justru kalau kita bisa, udah saya aja yang adzan. Ambil. Karena itu dari segi ibadah. Dalam aspek ibadah itu tidak boleh mendahulukan orang lain. Datang ke pengajian, itu kan bagian dari ibadah. Datang sendiri, serada. Jangan malah nyuruh orang, udah kamu saja yang ngaji. Saya mau pergi dulu. Itu problem itu. Ya. Ada orang meninggal, udah kamu aja yang takziah. Saya mau kesini dulu. Itu juga problem. Dalam hal ibadah itu mestinya kita harus mendahulukan diri sendiri, jangan pernah mendahulukan orang lain. Termasuk ada barisan di depan kosong. Ya, yang bagus untuk diri sendiri apa mendahulukan orang lain? Untuk diri sendiri. Problemnya di masyarakat itu mendahulukan orang lain, jemaah. Benar nggak? Udah ngaku aja dah. Iya kan? Malah nyuruh orang, Pak silakan Pak maju. Lah, ini gara-gara ngajinya nggak khatam. Ya, ngajinya belum khatam. Coba kalau ngajinya udah khatam, dia nggak akan pernah nyuruh orang lain. Maju aja sendiri. Saya sendiri kan kadang-kadang
jadi makmum. Kadang-kadang itu ada di depan saya pas kosong. Saya tak pernah menyuruh orang lain suruh maju. Saya maju sendiri. Kenapa? Kok maju sendiri? Ngaji saya udah khatam, Pak. Ngaji saya udah khatam. Jadi saya tahu mana yang harus saya lakukan. Nah, bagi yang suka mendahulukan orang, silakan Pak maju. Anggap aja ini belum pernah ngaji. Ngajinya belum sampai bab itu. Tapi bagi Pak Sarif yang malam ini ngajinya udah sampai bab itu, saya yakin ke depan dia tidak akan pernah nyuruh orang lain suruh maju. Pak Sarif akan maju untuk diri sendiri. Udah ilmu, ya. Nah, sholat berjamaah hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu yang bisa digugurkan, ya, apabila sudah diwakili oleh satu atau dua orang. Ya. Masjid tetap harus ada azan, walaupun gak ada jamaahnya. Mau satu jamaahnya, mau dua kan. EGP, tahu EGP? Ini bahasa anak muda, EGP. Tahu EGP? Emang gue? Nah, itu ya. Oh, udah lanjut aja, ya. Hidupin. Zuhurnya, asarnya. Di sini yang paling sedikit sholat apa? Jamaahnya? Hah? Zuhur. Berapa paling banyak? Ya kalau ada kadang-kadang ada 2 orang. Banyak anak. Pagi, ada pagi. Iya. Ada sehari. Memprihatinkan. Ya mungkin karena masjidnya masih baru. Masjidnya masih baru, anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Ya, itu pikiran kita. Cobalah nanti ke depan 10 tahun yang akan datang, masjidnya sudah berumur, anak-anak kita juga udah pada gede-gede, insya Allah itu tidak akan ada hal seperti itu. Insya Allah masih ke depan makin banyak makin terang. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian pada malam ini. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Ini sholat berjamaah. Diperbolehkan bagi orang yang merdeka makmum dengan seorang budak. Budaknya jadi imam, majikannya jadi makmum. Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Pembantu, kalau di Indonesia lah, kasta terendah dalam kehidupan masyarakat kan itu. Ya, pembantu. Pembantu, tukang pel, tukang kebun, gitu. Tukang bersihin kandang ayam, pembantu. Itu pembantu jadi imam. Bosnya, majikannya yang gaji dia itu jadi makmum. Boleh gak? Imamnya orang miskin, melarat, fakir. Makmumnya bos Ferrari atau presiden Ferrari, presiden Lamborghini gitu, yang harga mobilnya itu miliaran. Makmumnya orang miskin. Imamnya orang miskin. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi diperbolehkan bagi orang yang merdeka, bagi seorang penguasa, bagi pejabat, bagi siapapun yang kastanya itu tertinggi, itu boleh makmum dengan orang yang kastanya terendah. Presiden boleh makmum sama RT. Nah, imamnya jadi RT, RT-nya jadi imam, makmumnya presiden. Boleh nggak? Kalau urusan pantas nggak? Nggak pantas, Pak.
Ya kan, nggak pantas. Pantasnya presiden jadi imam, RT-nya jadi pantasnya itu. Tapi soal ilmu, soal konstitusi hukum itu bukan masalah pantas atau nggak pantas, tapi masalah kesamaan status, kesamaan derajat. Kenapa? Derajat manusia di sisi Allah itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Enggak ada firman Allah yang mengatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang jabatannya tinggi. Enggak ada keterangan atau firman Allah yang mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling kaya. Enggak ada. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah majikan. Enggak ada. Mau dia statusnya majikan, mau dia statusnya sebagai presiden, mau statusnya dia sebagai pejabat, orang kaya, tetap kalau dalam hal ibadah itu di mata Allah sama. Yang membedakan adalah takwa yang ada di dalam diri kita. Bisa saja soal takwa ini yang budak takwanya lebih tinggi daripada majikannya. Contohnya Bilal bin Rabah, ya, seorang budak, tapi keimanannya, ketakwaannya jauh lebih tinggi daripada majikannya. Seorang hamba Allah yang biasa-biasa saja bisa saja lebih tinggi derajatnya daripada rajanya, daripada penguasanya. Contoh itu banyak. Nah, maka dalam agama diperbolehkan seorang yang berjiwa merdeka itu makmum dengan seorang budak. Satu. Ya, yang kedua, wal balighu bil murahiq. Orang yang balik dengan orang yang murahiq. Bapak udah pernah dengar istilah murahiq? Ini istilah fikih. Kalau Bapak pernah ngaji fikih pasti pernah dengar istilah murahiq. Murahiq itu apa? Tulisannya murahiq, murahikun. Ya. Biasa para santri itu nyebutnya murahiq. Ini orang belum murahiq. Itu biasa, Pak. Kalimat-kalimat itu belum murahiq. Murahiq itu apa sih? Murahiq itu masih kecil, masih bocah, belum balik. Ya. Namanya murahiq. Qoblal bulugh. Tapi dia pinter, ya, ngajinya bisa, ya, bacaannya bagus. Maka orang yang balik seperti bapak-bapak dia kan udah balik, bukan hanya balik kan udah pada punya anak tuh. Itu boleh jamaah makmum dengan anak kecil yang belum balik. Misalnya siapa di sini anak kecil yang belum balik? Anaknya Pak Syarif. Pak Syarif punya anak laki-laki. Umur berapa? Kelas 4. Kelas 4 itu berarti 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau anaknya Pak Syarif yang umur 10 tahun baru kelas 4 itu pintar. Al-Qur'annya bagus. Karena kan bapaknya ustaz. Ya. Oh, bukan. Gak mau jadi panglima. Masa bapaknya ustaz, anaknya gak bisa ngaji. Berhenti aja jadi ustaz. Itu problem, itu masalah itu. Iya, masalah. Orang di kampung ustaz tuh anaknya gak bisa ngaji, gimana? Ngajarin anaknya siapa?
Ya, sebelum ngajarin anak orang, ajarin dulu anak diri sendiri. Betul? Betul. Jangan anak orang diajarin, anak sendiri disetilin. Habis kesel Pak kalau ngajarin anak. Jamaah paling berat itu ngajarin anak Pak. Mendingan ngajarin anak orang lain daripada anak sendiri. Betul. Setuju ya? Setuju. Iya. Anak sendiri itu kadang-kadang nyepelin sama bapaknya sendiri. Bapak. Kenapa? Karena anak adalah orang yang paling tahu siapa bapaknya. Di rumah dia tahu. Orang cara pipis bapaknya aja tahu kok dia. Jangankan cara tidur dan cara pipis aja tahu anak tuh. Sehingga melihat bapaknya tuh biasa. Nah, ya. Maka kalau bapak masih kesulitan ngajarin anak sendiri, itu latihan jadi ustadznya belum berhasil. masih belum berhasil. Bapak masih latihan jadi ustadz. Itu butuh waktu yang lama. Terus latih sampai anak sendiri bisa ngaji. Ya, baik. Anaknya Pak Sarif yang masih kelas 4 itu, kalau dia pintar, bacaannya bagus, lalu jadi imam di masjid. Makmumnya Pak Ardin, Teguh, Waljiman, Pak Mukhtar. Secara hukum boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bapak pernah lihat di YouTube anak kecil jadi imam? Pernah? Dia hafidul Quran Pak. Anak kecil itu, anak yang hafal Quran. Emang bisa Pak Ustaz? Anak sekecil itu bisa hafal Quran? Bisa. Iya. Emang lewat palas? Kalau lewat palas nggak bisa. Anak sekecil itu berkelahi dengan oh itu mau palas. Menurut dia nggak mungkin kan gitu. Tapi banyak di era sekarang anak-anak kecil yang sudah hafal Quran. Contoh klasiknya itu adalah ulama sekaliber Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu umur 7 tahun sudah hafidul Quran, hafal Quran. Imam Syafi'i. Kalau Imam Zainal Abidin enggak hafal. Ya, Imam Syafi'i. Maka kalau di sini ada anak umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ya, 11 tahun qoblal bulugh, tapi dia pintar, ngerti tentang mubtilatu salat wa arkanu wa mubtilatu wa syurutu, ya, maka dia boleh menjadi imam. Daripada yang tua nggak bisa baca Fatihahnya meledak-leduk. Mendingan yang bocah sekalian tapi pintar. Nah, anak kecil yang pintar itu disebutnya dengan muradik. Paham? Ya. Maka wal baligh bil muradik. Orang yang balik, orang yang dewasa, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lansia sekalipun boleh makmum berjamaah dengan anak kecil, asalkan anak kecilnya itu pintar. Pintar itu disebut dengan mumajis atau tamjis. Ya, boleh. Nah, ada hadisnya nggak Pak Ustaz yang nerangkan tentang itu? Kayak kalau Bapak mau hadisnya, saya kasih hadisnya, ya, biar Bapak jangan berpikiran itu pendapatnya Pak Ustadz aja. Hadisnya memang ada, hadis yang terangin begitu. Hadis yang terangin anak kecil boleh jadi imam. Kayak biar Bapak yakin, yang
percaya bahwa ada hadis yang menerangkan tentang itu, saya kasih tahu hadisnya. Lima rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke 4051. Cek hadisnya di kitab Bukhari, hadis ke 4051, ya. Anna Amr bin Salamah, bahwasanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya ummu qaumahu wa ibnu sittin aw sab'i sinin. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengimami umat, mengimami jamaahnya, sedangkan beliau masih berumur 6 tahun. Lebih kecil daripada anaknya Pak Sarip. Anaknya Pak Sarip 10 tahun. Ya Pak Sarip ya, 10 tahun. Ini 6 tahun. TK. Bayangin, anak TK bisa jadi imam. TK nggak Bapak? Makmum Muhammadiyah tega nggak? Ini bukan masalah tega nggak tega, ini masalah hukum. Ini masalah ilmu. Jadi di ilmu nih Pak, kalau Bapak standarnya itu tega nggak tega, mungkin ini anak kecil panjang. Gitu. Nah di Indonesia itu masih terjadi seperti ini, ya. Masih terjadi seperti ini. Anak kecil suruh minggir, yang tua yang maju. Padahal yang tua itu tidak bisa apa-apa. Satu. Yang kedua, anak muda itu disisihkan, anak muda, karena yang tuanya masih ada. Padahal bisa jadi anak muda ini dia jebolan pesantren, tapi karena yang tuanya belum mati, itu belum mau tuh digantiin tuh jadi imam. Itu di Indonesia Pak. Kenapa anak muda di Indonesia itu tidak mengkilat gitu prestasinya? Karena dipendem sama yang tua Pak. Yang tuanya terlalu dominan, sehingga musola itu dipegangin terus sama yang tua. Dia bilang apa? Selagi gua masih hidup, masih sehat, gua terus saya pegang sholat. Gitu. Sehingga anak-anak jebolan pesantren itu tidak bisa berkembang. Karena ada kecenderungan itu. Dia bilang apa? Saya udah istiqomah ngurusin masjid, ngurusin musola. Iya, dari segi itu boleh istiqomah. Pertanyaan kemudian, itu istiqomah apa nggak mau diganti? Tanya, ya. Istiqomah apa nggak mau diganti? Nggak mau diganti, Pak. Ya, itu problem di Indonesia. Nah mestinya standarnya itu harus pakai ilmu, Pak. Standar ilmu adalah kendati dia muda, kendati dia kecil, kalau keilmuannya itu memenuhi syarat, dia yang paling berhak untuk ada di depan. Usia itu nomor sekian Pak urutannya, belakangan. Tua itu belakangan Pak. Tapi keilmuan, wawasan, dan juga kefasihan dalam membaca kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal balik bil murad. Ini yang kedua. Saya habisin ya. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Ketiga, syarat berjamaah. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki makmum dengan perempuan. Nah, kalau ini diamalin semua nih Pak. Ya, di Indonesia sudah diamalin nih. Kalau yang kedua tadi enggak diamalin. Ya, rata-rata yang tua. Rata-rata yang tua. Ngimamin terus sampai bengek sampai batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih aja
nggak mau diganti. Ini problemnya tuh. Nah, ini yang ketiga ini berlaku di Indonesia. Laki-laki nggak boleh makmum dengan perempuan. Nah, ini menjadi hal yang sudah mafhum dan masyhur, ya. Ini juga ada hadisnya. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud 596. Wa ghairuhu, dan yang lainnya, an Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Siapa yang berkunjung ke satu kaum, maka tidak boleh makmum bersamanya, tapi hendaklah kalian makmum bersama laki-laki di antara mereka. Sarah hadis ini, wa mafhum daripada hadis itu adalah annal mar'ata la ta'ummul qaum wa fihim ar-rijal. Mafhum daripada hadis ini adalah seorang perempuan, ya, tidak boleh menjadi imam, sedangkan makmumnya itu laki-laki. Di Amerika itu ada seorang dosen namanya Aminah Wadud. Dia orang Islam moderat. Dia memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Aminah Wadud ini karena dia seorang dosen, seorang doktor, dia ingin agama itu tidak dimonopoli oleh laki-laki. Harus ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya, dia membuat terobosan baru bahwa sholat Jumat yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, baik khotib maupun imamnya, itu Aminah Wadud sholat Jumat, khotibnya dia perempuan, Aminah Wadud. Terus yang imamin juga dia, karena dia ingin memperjuangkan kesetaraan gender itu, bahwa menurut dia perempuan punya hak yang sama sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki bisa jadi khatib, perempuan juga mestinya bisa. Kalau laki-laki bisa jadi imam, perempuan juga bisa menjadi imam. Itu dia berani menyuarakan itu, lalu dia khatib di masjid. Dia juga menjadi imam. Setelah kejadian itu sehari setelah kejadian itu, geger, gempar Amerika beserta seluruh isinya sampai mendunia. Bapak udah pernah dengar cerita ini? Belum? Sampai ke Indonesia berita itu. Itu era tahun 90. Tahun 90. Belum ada HP, belum ada apa-apa zaman itu. Ya, adanya buletin. Itu gempar. Karena ada, untuk yang pertama kalinya ada orang perempuan jadi khatib. Lalu para ulama membicarakan tentang itu. Hasil kesepakatan ulama ijma, ya, ijma para ulama tetap menghukumi haram. Dan Aminah Wadud yang melakukan itu disebut dengan orang-orang yang istihza. Ini fatwa ulamanya nih, ya. Namanya apa? Istihza. Apa itu istihza? Istihza itu menganggap remeh, mempermainkan agama. Nah, orang-orang yang istihza
itu hukumnya sama dengan muharibin. Apa itu muharibin? Muharibin itu adalah orang yang wajib diperangi. Maka Aminah Wadud dan kelompoknya dan pengikut-pengikutnya itu termasuk orang yang muharibin, orang yang wajib diperangi. Dan Aminah Wadud kemudian ditarik, dilarang, dan dia masuk kepada zona penistaan terhadap agama. Alhamdulillah senyap. Sudah tidak ada lagi perempuan yang berani menyuarakan untuk menjadi khatib dalam sholat Jumat. Karena demikian Islam toleran. Perempuan boleh jadi imam kalau makmumnya itu perempuan. Kalau ada satu laki-laki saja, itu tidak boleh perempuan menjadi imam. Terakhir, wal qari bi ummiyin. Tidak boleh orang yang pintar, orang yang bacaannya bagus makmum dengan orang yang bodoh. Ya. Orang yang alim, orang yang ahli agama, orang yang bacaannya qari'u tidak boleh makmum dengan orang yang bodoh. Maka hati-hati Pak. Kalau antum menjadi imam, kemudian di belakang antum, di belakang kalian ada orang yang lebih alim daripada kalian, mendingan mundur deh. Nggak usah nunggu disuruh, kasih beliau aja, suruh jadi imam. Ya, itu. Karena itu min jumlahi songong. Min jumlahi songong itu. Kalau masih ada orang alim, orang berilmu, orang yang bacanya lebih bagus, sudah kasih aja ke beliau. Ya, karena kasihan kalau tetap bapak yang jadi imam, itu kasihan orang alimnya. Sholatnya dia nggak sah. Ya, iya, diulang dia nanti ngadah dia, ngulang di rumah. Karena ketemu imam bodoh. Nah ini walau qari bi ummi, tidak boleh qari makmum dengan orang bodoh. Ya, ini namanya ngaji. Ya, baik jamaah rahimakumullah. 4 hal syarat sahnya sholat berjamaah. Kalau 4 hal itu syarat sahnya sholat berjamaah, itu insya Allah sholat berjamaah kita menjadi baik, sholat berjamaah kita menjadi sholat yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu